Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian isi firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sudah sering mendengar perkataan jagalah kebersihan. Kalimat ini mengingatkan dan menekankan kepada setiap orang supaya mementingkan yang dinamakan kebersihan. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang bersih akan melahirkan yang dinamakan kesehatan. Oleh sebab itu pada zaman ini manusia berlomba-lomba untuk mencari sumber air bersih, untuk mencari lingkungan yang bersih, untuk mencari tempat tinggal yang bersih, untuk mencari makanan yang bersih. Karena mereka tahu bahwa mereka akan hidup dalam sesuatu kesehatan dan kedamaian di daerah yang bersih. Firman Tuhan ini menekankan pertama sekali bagaimana supaya hidup dalam hati yang penuh dengan kebersihan. Karena kita tahu hati yang bersih akan melahirkan sesuatu hidup yang penuh dengan kedamaian. Karena kita tahu hati adalah sumber dari perasaan setiap manusia. Melalui hatilah manusia dapat mempertimbangkan yang dinamakan langkah dan tujuan hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini menekankan bagaimana kepada orang Kristen pada saat ini untuk mengutamakan kebersihan hati daripada kebersihan jasmani. Karena kita tahu kebersihan hati adalah sebagian untuk mengatur bagaimana jiwa seseorang. Jika segala sesuatu jiwa sudah rusak, hatinya sudah rusak, maka dia tidak dapat menentukan langkah hidupnya. Dan bahkan perjalanan hidupnya akan penuh dengan yang dinamakan pergumulan. Apakah keuntungan dari seseorang yang memiliki hati yang bersih? Seseorang yang memiliki hati yang bersih, dia mampu beradaptasi dan bertahan terhadap masalah yang dihadapinya. Yang kedua, seorang yang hatinya bersih, dia tidak mudah frustasi dan stres maupun melakukan bunuh diri. Karena jelas kita tahu pemikirannya selalu penuh dengan pemikiran yang positif. Yang berikutnya, hati yang bersih dapat mengontrol bagaimana kehidupan pribadi seseorang, kehidupan pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya. Karena dia selalu berpikiran yang bersih, positif, dan jernih. Dan hati yang bersih itu adalah bagaimana mengurangi prasangka buruk terhadap orang lain. Dia selalu berpikir secara positif dan tidak pernah memiliki hal jelek dan curiga kepada orang-orang lain. Dan hati yang bersih membantu kita untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan dan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh sebab itu dikatakan itulah keuntungan seseorang memiliki hati yang bersih. Yang jadi pertanyaan, dari manakah kita dapat menghasilkan hati yang bersih? Firman Tuhan ini menekankan bahwa hati yang bersih hanya dihasilkan oleh firman Tuhan. Hati yang bersih hanya dihasilkan oleh iman. Oleh sebab itu firman Tuhan menekankan kepada kita pada pagi hari ini, kita sudah ditebus oleh firman Kristus. Kita sudah ditebus oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah hidup dalam kebersihan dan tidak lagi hidup dalam kenajisan. Kita sudah dipulihkan dan dimurnikan melalui darahnya. Oleh sebab itu kebersihan hati hanya dapat kita terima melalui penebusan dan kasih karunia Kristus. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Kristus agar hidup kita penuh dengan segala sesuatu kebaikan, damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani serta melakukan aktivitas-aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan memberikan kebersihan hati kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup-hidup kami dalam damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu Bapa, tegurlah kami,
jika hidup kami tidak sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.